لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulal salam wa afhamana min syari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'lam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ayat. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sedang juga yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur dengan tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahi berbagai nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat mengenal dan mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa
selalu melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan sampai kepada kita semua sebelumnya. Pertama dan yang paling utama, saya ingin mengajak mereka kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dengan jalan apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita laksanakan dengan sepenuh hati. Dan apa-apa yang menjadi larangan Allah dengan sekuat tenaga kita jauhi. Baik dalam keadaan senang maupun susah, sehat maupun sakit, lapang ataupun sedih. Karena kita yakin hanya dengan takwa kepada Allah lah kita akan mencapai kebahagiaan hidup, baik hidup di dunia saat ini maupun nanti di akhirat kelak. Kita juga yakin hanya dengan takwa kepada Allah kita akan dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya juga kita yakin hanya dengan takwa kepada Allah kita akan terhindar dari siksa api neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Setiap mukmin tentunya mendambakan surga kelak di hari pembalasan nanti. Meskipun banyak muslim yang tahu bahwa untuk mendapatkan surga itu banyak sekali godaan yang akan dijerumuskannya siapa saja kepada kita sewaktu kita di dunia ini. Dibutuhkan iman yang kuat untuk melawan godaan-godaan tersebut. Orang harus beramal soleh, rajin beribadah, dan jauh semua larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya akan menjadi penghuni surga dengan mudah. Namun, untuk orang-orang yang melanggar perintah Allah, yang penuh dalam kesesatan, penuh dengan berbuat dosa, akan mendapatkan balasan dari Allah SWT yang berupa neraka. Apabila dosa-dosa telah hilang, barulah orang tersebut diberikan ampunan, lalu dimasukkan ke dalam surganya yang dijadikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya. Seseorang yang masuk surga lebih awal pun akan mendapat keistimewaan yang disambut oleh para malaikat. Sekarang pertanyaannya, lantas bagaimana dengan penghuni surga yang paling terakhir? Dan siapakah di antara mereka itu? Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana sanadnya diterima dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud pernah bercerita tentang Rasulullah SAW yang pernah berkisah kepada para sahabatnya, bercerita mengenai penghuni neraka yang masuk paling akhir ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling akhir keluar dari api neraka dan paling akhir memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar dari api neraka sambil merangkak dan merangkak. Allah SWT kemudian memerintahkan kepada hamba-Nya yang telah bersih dari segala dosa tersebut untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman kepada hamba tersebut, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Sambil terus merangkak, laki-laki tersebut membayangkan pasti di dalam surga sudah penuh dan sesak dan banyak orang yang sudah terlebih dahulu masuk ke dalam surga Allah. Kemudian laki-laki itu menghadap kepada Allah dan mengatakan, wahai Tuhanku, aku mendapati surga sudah penuh sesak dengan orang-orang yang terlebih dahulu masuk ke dalam surga Allah. Namun Allah tetap menyuruhnya untuk pergi dan masuk ke dalam surganya. Dengan merangkak, akhirnya laki-laki tersebut berusaha mendekati surga Allah. Namun lagi-lagi dalam benak hati laki-laki tersebut ada kekhawatiran yang sama, yakni surga telah penuh dengan orang-orang. Kemudian laki-laki tersebut kembali berkata kepada Allah,
Wahai Tuhanku, aku mendatangi surga, tapi sepertinya telah penuh dengan orang-orang yang masuk terlebih dahulu. Namun Allah tetap menyuruhnya untuk masuk ke dalam surga. Kemudian Allah berfirman kepada laki-laki tersebut, pergi dan masuklah ke dalam surga. Dan surga bagianmu luasnya 10 kali lipat dari luasnya dunia ini. Sambil tetap merangkak untuk menuju surga, dalam benak laki-laki tersebut muncul pemikiran bahwa dirinya sedang diejek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian laki-laki tersebut berkata, wahai Tuhanku, apakah engkau mengejek dan mentertawakan aku, sedangkan engkau maha diraja? Ibnu Mas'ud berkata, aku melihat Rasulullah SAW tertawa sambil tampak giginya geraham beliau. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut dapat diambil hikmah atau pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah ingkar dengan janjinya, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 11 Allah ayat 9 Allah berfirman, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang menentukan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidaklah mengingkari janjinya. Hadirin sedang dibayang dirahmati Allah. Itu artinya orang yang masih memiliki iman di hatinya, walaupun hanya sekecil biji sawi pun, insya Allah tidak akan kekal di dalam api neraka. Dan surga yang paling rendah sekalipun kenikmatan di dalamnya 10 kali lipat dari kenikmatan yang ada di dunia ini. Jadi marilah kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan di dunia ini, selagi Allah memberikan kepercayaan kepada kita, kesempatan kepada kita usia yang panjang untuk berbuat yang terbaik untuk bekal kita nanti di hari kiamat nanti. Semua perintah Allah kita laksanakan, semua perintah Rasulullah kita laksanakan, dan larangan Allah dan Rasulnya kita jauhi. Insya Allah kita akan selamat dunia, dan nanti kalau kita dipanggil oleh Allah, kita akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana bi hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum ala taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, khutbah yang kedua ini, marilah kita berintrospeksi diri kita. Selagi Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita, mari kita gunakan sisa hidup kita ini untuk berbuat amal kebaikan di dunia ini. Karena nanti di akhirat tidak ada amal kebaikan yang dapat kita lakukan di sana. Di sana hanyalah mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini. Untuk itu, kalau kita ingin selamat di dunia dan akhirat, maka laksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan jauhi apa yang Allah larang kepada kita. Insya Allah, dengan kita bertakwa kepada Allah, Allah janji telah menjamin kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Maka yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka
terlebihnya dan keluar dalam semua persoalan dan yang keluar dari persoalan hidup yang kita hadapi nanti. Untuk itu, marilah kita melaksanakan perintah Allah ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, kalaulah kita bisa melaksanakan perintah Allah dan menjaga apa yang dilakukan oleh Allah, setidaknya kita dunia ini akan selamat dari semua ancaman dan bahaya. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita kehidupan yang baik nanti, menjadi orang-orang yang husnul khatimah, dan semoga Allah memberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan anak keturunan kita anak yang saleh-salehah, dan pada akhirnya kita dijadikan Allah yang orang-orang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azim ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la tadhkurul akbar. Astaghfirullah li wa lakum.